Welcome to Scout Jamboree. 너의 춤을 담아 카메라 돌려 인스타 올려 이곳이 아픈 관심이 쏠려 크레다룸 제네바 나이로비 Welcome to Scout Jamboree 카이로 마카티 시티 파나마 Welcome to Scout Jamboree 가까워져 내가 이루고 싶은 with me, set me on fire. Put your hands up, let me see your palms up. Hit me on dancing with me, let me go higher. Put your hands up, let me see your palms up. Why don't you get closer? I won't never hide my desire. Welcome to Scout Jamboree. Why don't you get closer? I won't never hide my desire. Welcome to Scout Jamboree. Okay. Can you feel it, Robert? Thank you, Baden Powell. Rousey Island. Gilwa Park. Kinda stack. Make some noise. Jumping and shouting with me. Set me on fire. Put your hands up. Let me see your pose up. Hit me on dancing with me. Let me go higher. Put your hands up. Let me see your bones up. Why don't you get closer? I won't never hide my desire. Welcome to Scout Jamboree. 뜨거운 태양을 삼켜버린 여긴 우리의 배워탈 Scout Jamboree. 끝없이 펼쳐지는 우리 꿈들이 일어나 This is dream world. 틱톡 틱톡 시간이 지나가 틱톡 틱톡 너의 춤을 담아 카메라 돌려 인스타 올려 이곳이 아픈 관심이 쏠려 크레다룸 제네바 나이로비 Welcome to Scout Jamboree 카이로 마카티 시티 파나마 Welcome to Scout Jamboree 가까워져 내가 이루고 싶은 수많은 것들이 손에 닿으려 해 또 한 번의 도전 더 태워버린 열정 난 내 꿈을 향해 달리려 해 Make some noise Jumping and shouting with me Set me on fire Put your hands up Let me see your palms up Hit me on dancing with me Let me go higher Put your hands up Let me see your palms up Why don't you get closer I won't never hide my desire Welcome to Scout Jamboree Why don't you get closer
Halo semua, selamat malam. Halo semuanya, Selamat selamat malam malam. semuanya. Halo semua. Malam. Wah, Teman-teman udah berapa yang join ya? udah banyak banget nih, Kak. Ada hampir Banyak nih. 25. Oke, lumayan banyak yang join ya. Halo Kak Orto, Hafin dari Kota Semarang. Halo Kak semua. Halo, halo, halo. Oh, Ini teman-teman yang ada di Korea sana udah join. wah, kurang tahu nggak? Sepertinya belum join nih. Sambil menunggu mungkin ya. Oke. Semua tentang Jambore Dunia. Pastinya kegiatan kemarin udah banyak banget kan. Terus juga dari Kak Hana sendiri gimana nih Kak? Terkait tentang Jambore Dunia. Gimana? Dari Kak Hana sendiri gimana nih? Ngelihat teman-teman yang ada di Korea sana tentang Jambore Dunianya. Oke, dari yang aku lihat di postingan di mana-mana, termasuk di Instagramnya Pramuka Jatan, kayaknya seru banget deh. Setuju Ini nggak? udah Setuju banyak banget. banget Kayaknya seru kegiatan di sana banget nggak sih. sih? Ya, banyak banget kegiatannya. Dari wajah-wajahnya kelihatan sangat seru. Sangat bahagia sepertinya. Apalagi ketemu kakak-kakak pramuka lain dari sedunia juga kan. Sepertinya pengalaman yang sangat Iya. mungkin Berkesan lah. Pasti sangat nggak bakal berkesan. bisa dilupain. Oke, udah 30 sekarang ya yang join. Ya nih, udah 30. Oke, sepertinya udah ada yang join nih Kak dari Jambore Dunia. Ada Kak Saka dari Jogja. Mana nih Kak Oke, Saka nih? mana nih? Mungkin ya. Ya, maaf Hmm, karena bisa masuk suara. Ini apakah gimana? terdengar? Ya, terdengar nih sepertinya nih. Terdengar Kak Oh, suaranya Kak? muncul. Ya, di Muncul dalam orang. tenda, posisi lagi dalam tenda barusan istirahat gitu. Monggo Oke. lanjut. Sepertinya masih terkendala sinyal. Ya, saya Mungkin bisanya masih Gimana? persiapan ya Kak Aikal ya. Iya, masih persiapan ya. Ya mungkin ini para orang tua wali murid atau peserta Jambore Dunia ini mungkin semua sedang persiapan untuk menahan anak-anaknya live streaming pada malam hari ini ya. Bener nggak Kak Hana, Kak Betul. Maisi, Betul Kak banget Aikal, Kak sih. Ayla Pasti ini? mereka juga menantikan nih, pengen ketemu lihat wajahnya kakak-kakak yang sedang berkegiatan di Jambore Dunia nih, Kak Hanif, Iya, benar. Kak Hana, dan yang Iya lainnya. betul sekali itu Kak Ela ya. Jadi silakan ya para kakak-kakak, orang tua, peserta Jambore Dunia ini silakan nanti disiapkan sinyalnya, kemudian tempatnya, baterai jangan sampai habis nih ya kakak semua ya. Betul sekali. Untuk Betul, karena karena kita masih live malam panjang hari nih ini ngobrolnya nih. akan kemungkinan lama Kak Ella ya, dan Kak Ikal, Kak Maisi dan Kak Ana Ya, ya. Jadi ya, Betul. silakan ada disiapkan Kak Hana. baterai dan kotanya seperti itu. Biar Betul. tahu nih tentang update-update-nya ya kan. Ya betul sekali. Biar Nanti kita akan yang di rumah itu serasa langsung di Korea gitu Berada ya, di Kak Korea. Hana. Wih, nah, betul sekali. Kak Hana Nah, betul juga. Korea banget. di sini aja. Nah, ada adik Kita zoom gitu. Neswa Zelvira dari Kota Pekalongan nih, Kak Hana, Kak Maisi, yang sudah bergabung bersama kita. Wah, Mana nih? Kak Neswa Mana nih? Safira, Kota Pekalongan. Hai. Mana nih? Halo, apa kabar? Oke. Halo, Betul. Kanis. Halo. Hei. Lagi Semangat digapain nih? sekali nih. Sepertinya seru sekali.
Gimana kabar kalian di sana, Kakak? Gimana nih Kabarnya kabarnya nih? Alhamdulillah baik di Banget, sini. Kak. baik. Baik. Aman. Aman. Kita masih Aman, seneng-seneng kok, aman Kak. ya. Aman ya? Aman. Sehat Aman semua? banget, Kak. Baik. Kalau Sehat boleh semua? tahu tuh lagi di mana nih? Dalam tenda atau di mana? Ini lagi di dapur. Di dapur. Tenda. Oh, lagi di dapur. Iya. Lagi masak Wah. atau gimana? Iya, tadinya Lagi mau makan malam. Iya, mau makan. Mau makan malam. Udah ada Kak Istajib juga nih. Yang tadi dari join. Gimana, Kak? Lagi masak apa nih teman-teman? Waduh, Commute ya? Sepertinya Mute ya? commute deh. atau gimana? Commute ya? Itu dong. Wih. Eh, Hai Kak Lili. Halo, halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya Kak di Korea sana? Ini di unit 23. Oh, Wih. nih, dari. Ya. Ya Kak Tajib, halo. Halo Kak Ikutan ya. Istajib, selamat malam. Tajib. Selamat malam, Kak Malam, Istajib. malam. Wah, Waduh. sepertinya Kak Istajib. Ini lagi rapat ini lagi pimpinan Warnas lagi rapat CMT untuk mendiskusikan strategi evakuasi besok pagi. Insya Allah Silakan. sudah disiapkan. Iya, Gimana? silakan langsung Kak Istajib melaporkan langsung dari Semenggem, Korea. Ya baik, saya lagi di mana ini ya? Di poskonya Kuarnas. Dan kakak-kakak bisa lihat ini tempat pameran yang tadi pagi masih ramai. Malam ini sudah semuanya bersih karena malam ini kita semua harus pindah dari tempat ini bergerak ke titik-titik yang ditentukan, terutama untuk yang IST sama CMT. Untuk adik-adik, skenarionya ini yang mendengarkan besok pagi akan dimulai jam 8. Jam 8 akan disiapkan bis-bis yang berada di sekitar lokasi perkemahan. Jadi bis nanti akan di jalan, kemudian adik-adik akan dipandu oleh staf subcamp untuk menuju ke bis itu. Jadi tidak menunggu di pinggir jalan. Jadi semuanya menunggu di campnya masing-masing. Nanti kan akan ada arahan siapa yang naik dulu sehingga adik-adik tetap aman di campnya masing-masing. Untuk prioritas besok pagi yang diprioritaskan adalah peserta dan unit leader. Nanti seluruh IST akan membantu pergerakan pemindahan. Jadi kita bukan evakuasi ya, kita akan pindah tempat di Korea untuk melaksanakan kegiatan jambore berikutnya. Jadi setelah sampai Korea masih ada kegiatan yang akan dipersiapkan oleh panitia. Jadi itu pesan saya buat adik-adik, malam ini bisa di packing yang rapi. Informasi terakhir, tenda tidak boleh dibawa ya. Tenda nanti dilipat dan diserahkan kembali ke panitia. Yang boleh dibawa matras. Mungkin nanti diperlukan ketika kita mungkin di summer di Korea nanti buat alas tidur. Jadi matrasnya boleh dibawa, tapi tendanya diserahkan ke panitia. Jadi malam ini di packing yang bagus, yang rapi, siap-siap besok mulai jam 8 mungkin bisa lebih cepat. Nanti akan diinformasikan dan informasinya nanti akan diberitahu untuk masing-masing unit siapa yang berangkat pagi sesuai dengan nomor urut. Jadi tidak ada yang rebutan ke bus. Nah, itu kemudian di Koreanya gimana? Di Koreanya nanti akan ditempatkan di suatu tempat, tapi sampai malam ini belum ada informasi. Panitia dari pemerintah Korea menjanjikan nanti jam 22.00 waktu Korea akan diberitahu Indonesia ditempatkan di mana. Yang jelas, bagaimana diinformasikan sampai nanti tanggal 11 malam penutupan, yang akan dilaksanakan di salah satu stadion besar di Korea dan informasinya juga adik-adik akan nanti ketemu dengan salah satu idola dari K-pop Korea. Karena kalau di sini nggak cukup, nanti akan di salah satu stadion Korea di Seoul nanti akan upacara penutupan kegiatan jambore. Jadi mulai besok pagi kita pindah ke Seoul, kemudian sampai tanggal 11 akan disiapkan kegiatan-kegiatan yang sekarang sedang didiskusikan oleh tim dari panitia BSC. Itu kira-kira Kak Ardo laporan dari Semenggum untuk persiapan besok pagi. Dan saat ini tim
dari CMT juga sedang persiapan Zoom dengan semua unit leader yang ada dari Indonesia, ada sekitar 140 unit leader untuk menginformasikan strategi evakuasi atau strategi keluar dari bumi perkemahan untuk besok pagi. Itu aja Izin, buat Kak Najib, mungkin dari bisa dijawil kakak-kakak dari Kuarnas untuk dimintain keterangan, mungkin Kak Najib terkait hal ini mungkin Kak? ini lagi masih rapat bro, jadi masih didiskusikan, tapi hasilnya setelah ini kita langsung Zoom Mbak, nanti setelah itu akan kami sampaikan. Siap. Ada mungkin adik-adik Messi atau Kak Anjar mau bertanya? Gak apa-apa, tenang aja, tetap bahagia, tetap masih boleh tukar-tukaran bed, tetap masih boleh tukar-tukaran scarf, dan besok pagi di Seoul juga masih ketemu dengan teman-teman peserta dari negara lain. Jadi don't worry adik-adik, tetap bahagia sampai kita kembali ke Indonesia. Siap. Kenapa jadi aku yang host? Baik. Nah, iya. Kak Istajib, jangan lupa. Ya Kak, jangan lupa. Oke. Oleh-olehnya ya kan. Jangan lupa jaga kesehatan, Oh, jaga iya. diri, banyakin minum, makan jangan telat. Kak Najib, ini ada juara 1 penggalang Eagle Scout Award Kak, mau bertanya Kak kelihatannya. Saya oh ini. Iya, saya Kak. Ya. Messi ini ya. Messi apa? Ya, betul Kak, Maisi Maumi. Ya, dari Purworejo ya. Betul, Oke. dari Purworejo. Oh, Duta Humas juga. Calon. Silakan Messi. Ada Kak Najib. Mau nanya apa? Halo Messi. Ada ortunya Afin. Silakan tuh yang resien bro. Oh ya. Oh iya itu. Ya, ini sepertinya ada dari orang tua nih Kak Istajib. Ya boleh. Orang tua. Silakan di-unmute. Oh sorry, di-unmute lagi Pak. Coba pencet lagi Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, selamat malam. Saya ortu dari Hafin dari Semarang ini. Untuk yang di Korea tadi Kak Isna ini ya, betul ya? Istajib Kak. Oh, oke. Ya, untuk yang di Korea kakak pembina sama tim leader cuma kita minta perhatian nanti untuk evakuasinya agar aman. Jadi malam orang 1.500 lebih ya kontingen kita ya, agar istilahnya tertib lah. Soalnya saya takutnya malah berdesak-desakan itu malah bahayanya di situ ya. Titip itu aja ya Kak yang di Korea. Terima kasih. Jadi Kak, langsung saya jawab, evakuasi ini langsung dikelola oleh tim dari WOSUM. Jadi tidak oleh masing-masing kontingen Indonesia. Jadi 1.500 kita itu menjadi bagian dari 37.000 yang harus dipindahkan ke Korea Selatan. Sehingga saya yakin kakak yang ada di panitia pusat juga sudah mempertimbangkan salah satunya ketersediaan bus, kemudian pengaturan di subcamp, sehingga tadi saya sampaikan adik-adik tidak perlu antri ke pinggir jalan, nanti akan diinformasikan, oke Indonesia unit ini ke bus, jadi tidak menunggu di pinggir jalan. Ini yang menurut saya perlu diperhatikan oleh adik-adik dan unit leader yang sebentar lagi akan kita rapatkan dengan seluruh unit diinstruksikan Kak. Jadi tidak berdesak-desakan, walaupun kemungkinan itu terjadi, tapi kita mengharapkan adik-adik nanti dengan unit leadernya stay di tendanya masing-masing, karena di sana juga ada tempat ngumpul, kemudian setelah di pagi hari akan diinformasikan siapa yang pagi, urutannya gitu akan diinformasikan Kak. Sehingga misalnya terprediksi siang baru berangkat, ya nanti santai dulu di campnya masing-masing. Itu insya Allah Kak, karena ini memang 1.000, bukan hanya 1.500 ya Kak ya, jadi panitia melakukan pemindahan peserta ini sejumlah 37.000 yang sekarang masih ada di bumi perkemahan. Kita berdoa semua juga semoga lancar. Kami dari panitia kontingen Indonesia juga dari Jawa Tengah, ada saya Kak Isnya dan Kak unit leader yang sudah saling berkoordinasi.
juga akan memantau, memastikan adik-adik nanti bisa keluar kemudian menuju tempat yang disiapkan. Doa semuanya Kak, insya Allah. Matur suwun. Amin. Ya, amin ya. Senang sih mendengar semua rencananya sudah direncanakan dengan baik. Tapi tetap aja nanti waktu pelaksanaannya tolong tetap tiap unit leader ya, Kak ya. Siap, Tetap. Komandan. Ya, terima kasih Pak. Unit leader langsung diperhatikan ini. Matur nuwun. Habis ini unit leader siap-siap Zoom dengan pimpinan kontingen. Oke, siap. Tentunya. Oh ini ya, Vin masih masak Kak, tenang aja Kak. Ya Vin masih masak, masih sangat. Ya Vin masak ya Vin. Aman. Oke, silakan. Oke, tentunya ada kekhawatiran tersendiri ya Kak Istajib dari orang tua juga. Tapi insya Allah di sana aman. Kita di sini yang di rumah perlu mendoakan adik-adik kita yang sedang berkegiatan di Korea untuk tetap sehat dan juga nantinya kembali ke Indonesia dengan membawa semua pengalaman yang didapat saat jambore di Korea ya Kak Istajib ya. Ya. Amin. Amin. Mungkin seperti itu ya Kak Ella ya. Iya, betul. Ya, betul. Kak Istajib izin bertanya nih Kak Istajib. Berarti untuk kegiatan tetap dilanjutkan ya Kak? Maksudnya walaupun dipindah tempat, tapi kegiatan tetap berlanjut Kak, seperti yang sudah dijadwalkan. Ya, jadi tidak sesuai dijadwalkan karena yang terjadwalkan ada inside dan outside. Nanti akan kita lihat seberapa waktu yang ada, yang tadi disampaikan oleh panitia, nanti akan dibuat kegiatan alternatif. Jadi di Seoul tidak hanya sekedar duduk di camp, tapi nanti ada aktiviti-aktiviti yang nanti akan dilakukan. Mungkin mengunjungi tempat-tempat di Seoul juga sangat memungkinkan, atau hanya aktiviti yang dilaksanakan di dalam campnya atau di dalam penginapannya. Begitu deh, saya juga belum tahu, ini semuanya belum tahu, karena termasuk tadi hasil rapat dengan seluruh NSO di Indonesia juga kegiatannya apa belum tahu, karena ini memang waktunya cepat sekali dan baru dirumuskan mungkin sama tim ahlinya di sana. Pokoknya agenda rutinnya tetap masak ya Kak. Ini Oh, dari... kalau besok di sana nggak masak ya, langsung di semua makan selama kegiatan sampai upacara penutupan akan ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan. Wih. Jadi masak ini terakhir, mungkin masak besok pagi ya, terakhir masak besok pagi. Makanannya Mantap semoga sekali, Kak. di lidah sama ya Kak. Oke, cukup mungkin. Terima kasih Kak Istajib atas waktunya. Silakan untuk melanjutkan koordinasi. Kita akan ngajak ngobrol adik-adik yang di lokasi, baik di unit-unit maupun di dapur ya. Oke, nanti kalau perlu sesuatu dipanggil aja Pak Ardo, saya masuk lagi. Siap, Kak Tajib. Terima kasih, Kak Tajib. Ini ada Kak Isnen. Kelihatannya Kak Isnen ini adalah bintang di surga, enggak? Kayak judulnya juga Ardo. Ini ada Kak Isnen. Selamat malam, Kak Isnen. Selamat malam, Kak Isnen. Kakak. Gak kelihatan ini karena sini gak gelap yo, tak rodok kayak gitu. Oh iya, by the way, selamat ulang tahun loh Kak Isnen ya. Ulang tahunnya di Korea, luar biasa. Selamat ulang tahun Kak Isnen. Orang tuanya tadi sini Bu, ini Vin. Nah, Vin, wah kurang lighting tuh. Walaupun nggak kelihatan. Kurang lighting lihat ya. Gelap Kak Isnen. Masih masak Kak. Sehingga ini kondisinya memang nah ini ya Vin ini. Nah, oh ini mau ngobrol nih, coba. Nah nih silakan Pak, kalau mau. Halo Dek. Stay safe and stay healthy ya Dek. Ya, Vin ini kesibukannya memang beliau kalau nggak ke nganu nge-treat terus Kak. Jadi super best. Nah, sekali lagi. Jadi di unit kami Kak, mohon maaf izin menyampaikan, barusan tadi kita di subcamp itu juga kumpul di seluruh unit leader di subcamp kami. Itu seluruh mempersiapkan untuk besok. Sehingga kami
juga masih ya kita yang jelas kita tenang. Unit kami menginstruksikan kepada adik, silakan adik-adik packing, yang penting tenang. Pokoknya besok kita masih masak, kita makan bareng, habis itu kita sambil nunggu jemputan. Setelah itu ya udah kita yang jelas mempersiapkan itu aja sih tadi. Untuk persiapan besok kita tempatkan di mana dan lain sebagainya itu biarlah yang mengatur dari Kuarnas. Yang jelas kita menikmati dulu, toh juga antisipasi dari kami adalah yang jelas adik-adik jangan sampai kelaparan terlebih dahulu. Karena nanti setelah ini kan akan dipindahkan ya. Akan dipindahkan itu kan kurang lebih perjalanan lumayan cukup jauh juga kan, kurang lebih ada 4 jam. Sehingga kan adik-adik perlu asupan makan, nanti juga bekal-bekal yang ada di sini kami minta tadi ngobrol dengan adik-adik, yang penting bekal semuanya dibawa. Ya kebetulan alhamdulillah di kami kebutuhan sangat tercukupi. Sehingga nanti kan besok selama perjalanan dan saat pindah di sana nanti kemungkinan ya insya Allah masih tetap aman. Ini aja nanti rencana malam kami kan saya akan masak nasi sehingga besok itu kan tinggal masak lauk. Sehingga persiapan untuk besok kan tinggal lebih ketika makan apa kan lebih cepat. Begitu Kak Ardo dan orang tua mohon izin doanya. Ya alhamdulillah kondisinya semuanya sehat. Di unit kami alhamdulillah kondisinya semuanya sehat. Ada beberapa sakit kategori ringan. Ringannya paling hanya gatal di kaki, hanya itu aja sih. Hanya itu aja Kak. Karena terus terang di 2 hari ini anak-anak kami bebaskan untuk silahkan ambil makan, ambil makanan, ambil jajanan, ambil minuman sepuasnya. Jadi semacam kayak di sini ya minimarket lah, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk ke market untuk beli dan sebagainya. Minum ya semuanya sudah tersedia, mau jus, mau buah. Buah ada 3, apel masih ada, jeruk masih ada, pisang juga masih ada. Terus jus lumayan banyak, air putih juga lumayan banyak. Barusan tadi untuk ini aja makan malam belum kita ambil ya Natura ya. Natura sudah kita ambil, dapat tadi barusan juga dapat Pokari. Pokari sudah siap minum sehingga mereka juga aman. Ini aja nih anak-anak ini lagi pada masak ini. Sekedap. Siap Kak Isnen. Ini ada Kak Zafir. Monggo adik-adik disapa, ini ada Kak Zafir dari Aceh berarti Kak. Beda unit kali ya Kak Isnen ya? Sepertinya beda unit nih Kak. Soalnya dari Kak Isnan tadi gelap ke Kak Zafir nih terang. Terang. Ya, Kak. Lumayan cukup terang sepertinya lightingnya. Halo Kak Zafir, selamat malam. Kak, nanti kami bergabung lagi, saya tak bantu adik-adik untuk masak dulu. Siap, Kak Isnen. Terima kasih. Terima kasih Kak Isnen. Sama-sama. Selamat Halo malam Kak Syafir. Selamat malam. Hai, selamat malam dari Semenggung. Wih. Dari unit berapa nih Kak? Saya baru tiba di perkemahan. Oke, kegiatan Baru tiba di camp dengan segala capeknya. Sama dokter, semuanya sehat yang pasti, enjoy seperti di Indonesia. Kalau bicara cuaca bagi orang Aceh, panas di Korea ini sama seperti di Banda Aceh. Bahkan lebih panas di Banda Aceh. Jadi anak-anak enjoy. Jadi sudah terbiasa ya Kak Zafir ya. Ya, ini orang Singkil, Aceh Singkil itu 40 derajat setiap hari. Ya, mungkin bisa apa ya ibaratnya kayak keliling-keliling nih Kak Zafir sambil memperlihatkan aktivitas adik-adiknya dari Aceh mungkin. Oh, saya AST tidak akses ke adik-adik. Saya kebetulan bidang presenter yang memandu wartawan-wartawan dari seluruh dunia untuk meliput atau pekerjaan jurnalistik mereka, kami yang bantu. Begitu. Tidak akses ke peserta. Satu lagi dari Aceh juga media center yang memproduksikan konten-konten di Instagram dan sebagainya tentang Jambore nasional, Jambore dunia. Ini dia Aceh Singkil. Bisa nih perkenalan dulu nih dari media center nih. Sepertinya media center dan presenter. Tunggu, saya ambil dulu. Ya. Berita-beritanya kemarin itu ya, itu berarti produksi dari Banda Aceh Kak Ella ya. Ya, sumbernya nih. Ya, dari rekannya Kak Syafir ini ya. Ya, kita di media gitu.
tidak akses ke peserta. Kak Zafir, bolehkah saya bertanya Kak Zafir? Boleh. Sudah hampir 3-4 hari ini di Semengem, dari mulai preparing sampai pembukaan hingga detik ini, apa yang mungkin pengalaman-pengalaman apa yang mungkin bisa di-sharing nih sama teman-teman pramuka di seluruh Indonesia tentunya. Gitu Kak Zafir. Sama yang dari Sangkil ya. Apa tadi? Sangkil apa? Andika. Ya, Kak Andika. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kakak atas kesempatannya. Saya di Jambore ini posisi saya sebagai AST yang memang ditempatkan di divisi media center. Kami di sini mengakomodir seluruh postingan, foto, video ataupun berita-berita yang masuk terkait pelaksanaan kegiatan Jambore dunia ini. Yang pertama kami ingin melaporkan bahwasanya ya memang benar cuaca di Korea ini sangat panas, namun bagi peserta ataupun IST Indonesia tidak menjadi masalah. Hanya saja para peserta mengalami dehidrasi ya. Namun sehari setelahnya pemerintah Korea sudah menyediakan cooling bus lah, artinya bisa dijadikan tempat istirahat, bahkan bisa tidur siang dan lain sebagainya. Di tempat-tempat tertentu ada bus-bus yang memang dikhususkan untuk bagi peserta yang berjalan kaki untuk istirahat. Begitu juga di berbagai tempat ada dibagikan minuman-minuman mineral secara gratis. Kemudian juga ada dibagikan kipas angin seperti ini kepada seluruh peserta dan AST. Payung, dan payung, topi dan lain sebagainya. Ini manset juga. Nah, ini keadaan yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya terkait dengan program kegiatan, ya alhamdulillah di Indonesia, dari peserta kita Indonesia, kita sudah memantau bahwasanya peserta dari Indonesia mengikuti seluruh kegiatan dengan baik. Yang pertama, mereka mendapatkan pengalaman tentunya menjalin komunikasi, relasi dengan peserta yang lainnya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam pelaksanaan Jambore dunia ini ada 197 negara yang hadir di sini. Begitu juga selain daripada itu mereka saling bertukar souvenir dan mengikuti kegiatan bersama. Jadi koneksi antara peserta dengan peserta lain itu didapatkan. Kemudian selanjutnya ada berbagai kegiatan yang mungkin upgrading ya, biasa disebut itu, maksudnya perubahan-perubahan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang terlaksana di media di Jambore ini banyak hal-hal baru ditemukan oleh peserta seperti tapi hal ini lebih diketahui oleh pembina tentunya. Namun kami dari IST mengabarkan di sini sebagai media center bahwasanya kami saya satu-satunya perwakilan dari Indonesia dalam IST ini. Pengalaman yang saya dapatkan adalah ternyata banyak hal-hal yang memang tidak saya ketahui sebelumnya, namun dalam pelaksanaan Jambore ini saya menjadi mengerti. Salah satunya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang terlaksana harus up to date seperti itu. Contohnya begini ya, ketika terlaksananya Jambore ini harus ada rilis semacam poster ataupun berita singkat ataupun quote atau quote ataupun informasi singkat yang memang bisa dibagi ke negara Indonesia. Tapi ini tidak terjadi di negara kita perwakilan karena memang tidak disiapkan. Namun ini terlaksana di negara-negara lain. Ini menjadi catatan untuk kedepannya. Ini sangat penting diposting di media sosial ataupun di platform media sosial Kawarnas ataupun paguyuban ataupun asosiasi pramuka yang lain yang bisa diakses oleh orang tua, kemudian bisa tahu bagaimana kondisi pelaksanaan di Jambore. Namun ada hal yang kami telusuri bahwasanya di Indonesia ternyata ada satuan komunitas yang berangkat, yaitu satuan komunitas jaringan sekolah Islam terpadu. Mabisa Konasnya itu berangkat, namanya Kak Sukro Muhab, yang memang bisa kita lihat di Instagramnya selalu up to date. Bahkan ada streaming ya, video, foto selalu terupload di situ. Begitu juga dengan kontingen Gontor
yang memang selalu update terus kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Dan ini sudah ternyata lama dilakukan oleh negara lain seperti itu. Kemudian selanjutnya kami dari AST di sini menyampaikan bahwasanya tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu benar. Kami berusaha untuk meyakinkan para orang tua melalui rilis berita yang kami tulis di Tribun bekerja sama dengan rekan saya si Zafir Fahmi dalam pers medianya. Artinya jika kita terlalu terpancing tersulut perhatian kita ataupun menggembar-gemborkan berita yang beredar, tentunya itu akan mengkhawatirkan orang tua. Nah, di sini kami menghimbau kepada orang tua yang anaknya berangkat ikut kegiatan Jambore ini agar memang menjalin komunikasi dengan pembina sehingga tidak terpancing ataupun tidak terpengaruh dengan berita-berita yang beredar. Cukup ditanyakan saja pembinanya bagaimana keadaan anak saya di sana dan bisa langsung video call dengan anak. Bahkan memang seluruh peserta di sini membawa handphone. Artinya tidak semua berita yang memang beredar itu benar, walaupun kenyataannya cuaca di Jambore ini sangat panas. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah seluruh peserta dari Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Kami memantau dari hospital, kebetulan kantor media center itu di bawahnya ada hospital. Semua anak yang memang anak Indonesia yang memang mengalami dehidrasi ataupun kelelahan, kecapean semua tertangani dengan baik. Ada 1-2 anak Indonesia yang sakit namun tidak lama diinapkan di hospital. Nah, selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh rekan-rekan yang ada di Indonesia ataupun rekan-rekan yang tergabung di sini terlibat dalam kegiatan Jambore ini. Mari sama-sama kita mendoakan agar seluruh peserta dari Indonesia khususnya dan umumnya dunia agar kembali ke negara sehat dengan selamat dan selalu berada ke dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Sama Kak. Semoga pengalaman-pengalaman tersebut jadi evaluasi kita ya Kak untuk jadinya itu media sosialnya yang ada di Indonesia untuk selalu update, memberikan update kegiatan dan juga memberikan informasi ya Kak. Terus memberikan informasi yang perkuat scout jurnalis. Nah, betul sekali itu ya. Kak ya. Sangat luar biasa nih pengalaman-pengalaman yang didapat. Jadi kita juga harus memperhatikan ya informasi berita antara yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi sebelum kita sharing, kita saring dulu, benar nggak Kak Ella ya? Seperti itu ya. Betul nih. Ya, jadi ini infonya ada Kak Nami, dia salah satu ambasador WOSEM kalau nggak salah ya. Tapi pakai namanya Fauzi. Apa sudah bergabung, Kak Nami? Halo, Kak Nami. Kak Nami. Kak Nami, selamat malam. Bisa on cam kah? Oh my God. Oh my God dong, belum udah oh my God. Woi. Ini dia Kak Nami. Silakan Kak Nami. Halo, selamat malam Kak Nami. Masih di mute itu Kak, di unmute dulu. Kak Nami bisa mikrofonnya diaktifin dulu Kak Nami. Belum terdengar ke kita semua ini. Iya. Oke. Sudah. Oke. Baik. Halo Kak Nami. Halo kakak semua, halo semuanya. Selamat sore dan salam pramuka. Salam. Baik, gimana Kak? Apanya nih? Sepertinya saya juga sudah kembali ke tenda karena emang kita akan ada evakuasi dadakan ya Kak ya seperti memang sebelumnya mungkin sudah banyak yang tahu berita ini karena memang cuaca di sini sudah tidak baik untuk kita semua para partisipan yang ada di World Scout Jambore ini Kak. Pada bingung nih kayaknya. Gak punya bahan nanya sama Kak Nami apa gimana? Selamat malam Kak Nami. Gimana? Kak Nami ini adalah satu-satunya akunnya Kak Nami itu dipakai di story-nya akun WOSEM. Kan kita ngiri harusnya. Oh iya. Mungkin oh iya. Jangan lupa lah ya di follow ya teman-teman dan kakak-kakak semua. Waduh. Promosi sekali ya nih.
Iya, Kak saya Nami, sekalian promosi sih ya. ini kita mau bertanya nih, sebagai mungkin Gimana? salah satu ambasador dari WOSM terkait dengan Jambore Dunia yang ada di Korea Selatan ini. Kak Nami kan sudah beberapa hari di sana, sudah berinteraksi dengan teman-teman dari pandu-pandu di seluruh dunia juga, dan juga tentunya berinteraksi untuk Jambore Dunia kali ini nih, ya kan? Menurut Kak Nami, gimana gitu loh, ya kan? Dalam bahasa Indonesia tentunya ya, jangan bahasa Inggris. Iya Kak, saya sepertinya sudah tidak bisa bahasa Indonesia sih, saya bisa bahasa Korea. Ya gimana Kak, dilanjut. Silakan Kak. Jadi mungkin bisa sudah berkenalan dengan berapa negara, sudah dapat badge berapa ya kan? Atau mungkin kontaknya atau nambah follower berapa? Salah ya. Nambah followers ya. Emang ini yang emang harus digaris lingkari ya Kak, ini nambah followers. Ya memang kita setiap kegiatan itu pasti menambah relasi, menambah teman, dan juga menambah koleksi badge yang kita bawa dan bisa ditukar kepada teman-teman semua gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan, aku Namira dari Schoolfluencer World Scouting, dan di sini juga kebetulan berpartisipasi sebagai IST yang juga berpartisipasi sebagai tim dari media sosial di tim dari media sosial di Media Center. Tuh, jadi untuk pengalamannya sih cukup menarik ya, tidak jauh beda dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia maupun di luar lainnya, berkaitan dengan beberapa aspek yang dimana kita juga menggunakan aspek tersebut, tapi memang ada beberapa sedikit konsep yang berbeda dengan konsep di Indonesia itu sendiri gitu. Kalau yang saya lihat, karena saya juga berinteraksi dengan para peserta dan juga para panitia di sini, yang saya lihat karena memang mereka itu dari segi budaya, segi kegiatan itu sangat berbeda sekali, karena juga di sini tuh kalau yang kita biasa lihat di kegiatan-kegiatan Indonesia itu kita menggunakan rotasi yang dimana emang per subcamp itu udah rapih gitu. Per subcamp itu kita punya kegiatannya masing-masing. Tapi kalau di sini itu kita bebas, siapa yang mau kegiatan rotasi di booth ini, siapa yang mau ikut offsite, dan juga siapa yang mau kemanapun itu boleh. Yang penting kita tuh menyelesaikan misi apa yang kita pengen gitu. Itu aja sih Kak. Messi, Ella mau nanya nggak? Mumpung ada. Iya. Ini ada penggalang nih dari Jawa Tengah Kak Nami. Wah iya. Halo. Aku mau tanya sih, kan udah beberapa hari di Korea, Kak Nami sendiri ngerasain ada culture shock gitu nggak Kak? Culture shock itu pasti ada sih ya. Di setiap kegiatan itu kita pasti punya culture shock-nya masing-masing. Terlebih lagi emang kalau kita lihat dari kegiatan nasional kita sendiri pun ataupun kegiatan daerah kita sendiri pun, kalau misalnya kita kegiatan, kita tuh pasti punya culture shock-nya masing-masing gitu. Nah, sama halnya pas aku ketika di sini itu banyak banget culture yang memang kita harus ya udah memaklumi gitu. Emang bahasanya kita harus memaklumi, tapi terlepas dari kita juga nggak bisa dong ikut-ikutan yang kita harus terus-terusan ikut budaya orang lain gitu, karena kita juga punya budaya sendiri gitu. Apalagi kayak ya semisal orang luar itu culture-nya seperti apa, kita juga nggak bisa ngikutin culture-nya mereka. Seperti hal kecil itu adalah mandinya mereka adalah mereka itu selalu mandi malam dan paginya itu mereka nggak mandi gitu. Itu hal kecil, tapi kalau misalnya kita di Indonesia, kita itu pagi sore itu harus mandi gitu. Jadi emang culture-nya mereka itu berbeda sekali gitu sih. Ya, berarti bisa dibilang mandi itu sehari sekali ya Kak Nami ya? Betul sekali. Jadi mereka memang mereka itu emang mengembangkan budayanya mereka seperti itu gitu. Ketika mereka berkemah, ya mereka itu menggunakan
apa ya, bahasa yang mereka itu ya mandinya itu sehari sekali, yaitu malam hari gitu. Apalagi mereka tuh mandi malam hari, udah mandi, udah siap, besoknya itu pagi-pagi cuma tinggal sikat gigi, cuci muka, tinggal berangkat lagi gitu. Jadi emang udah sat-set itulah kalau kata bahasa anak remaja sekarang. Nah, Kak Nami nih mau tanya nih Kak. Ini kan Kak Nami udah di Ya. Jambore Dunia, udah ketemu banyak dari berbagai negara. Kalau boleh tahu udah dapet bahasa dari berbagai negara tuh mana aja nih Kak? Boleh di sharing-sharing juga nih. Pardon, gimana bahasa? Iya, terkait bahasa. Kan Kak Nami udah Oh ikut iya. dunia nih. Udah Ya. ketemu berbagai dari pramuka-pramuka dunia lain gitu. Udah ada bahasa. Dunia lain nggak tuh? Dunia lain. Bukan dunia lain Iya. sana ya Kak. Kalau dunia lain. Dari Negara lain. negara-negara lain maksudnya. Benar. Ya, betul. Kalau untuk bahasa ya Kak, karena kita emang bahasa internasional kita kan bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris emang dari awal juga kita waktu kita daftar itu kita ditanya bisa bahasa Inggris atau enggak, bisa bahasa Korea atau enggak, dan juga bahasa Perancis karena mereka juga menggunakan bahasa Perancis untuk bahasa internasional mereka itu. Dan yang aku lihat dari sini memang banyak juga para bule-bule gitu, bule-bule mereka itu tidak bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi terlepas dari itu mereka juga bisa menggunakan bahasa Inggris. Walaupun emang bahasa Inggrisnya mereka itu kadang kalau misalnya aku punya teman dekat, bahasa Inggrisnya dia itu emang bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris dalam bentuk bahasa Inggris Italia gitu. Jadi kayak apa yang dia sebutkan itu ada aksen Italianya gitu. Itu sih. Jadi memang di sini itu emang kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi juga karena memang kita di negara orang ya, di negara orang apalagi ini tuh negara Korea yang mayoritas orang Korea itu kalau kita sebut itu di Korea itu emang susah banget mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi kayak ketika kita berkegiatan terus ada orang lokal, mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi emang ya udah kita menggunakan Google Translate yang mana nanti Google Translate itu kita pakai voice note-nya, kita kasih ke dia biar dia ngomong, terus kita lihat artinya, kita ngomong, dia lihat artinya gitu. Seperti itu. Jadi komunikasi kita bisa menggunakan Google Translate karena kan sekarang teknologi udah semakin berkembang. Jadi ya kalau emang kita nggak bisa menggunakan bahasa itu, kenapa enggak kita menggunakan teknologi yang ada gitu aja sih. Berarti itu juga berlaku untuk peserta ya Kak, tidak hanya dari Kak Nami ataupun kakak-kakak yang di media center lainnya, mungkin juga dari peserta seperti itu ya Kak? Betul banget, itu berlaku untuk seluruhnya sih, karena emang ya namanya kita culture shock dan juga maybe like language shock gitu, kayak kita tuh kaget gitu sama bahasa-bahasa yang mereka pakai gitu, apalagi kayak itu yang tadi aku bilang bahasa Inggris, mereka tuh menggunakan bahasa Inggris tapi dengan aksen Italia, aksen apa segala macam gitu. Jadi bahasanya bahasa Inggris gitu. Oke, pertanyaan terakhir Kak Nami. Boleh. Boleh ya. Satu kalimat panjang untuk Jambore Dunia kali ini. Satu kalimat panjang. Satu kalimat panjang berarti berapa kalimat nih Kak Ardo nih? Ini rada aneh sedikit. Kalau kalimat panjang sih nggak ada ya Kak. Mungkin pendek aja gitu. Karena Jambore kali ini, Jambore Dunia ya, Jambore kali ini sangat luar biasa sekali. Pokoknya nggak bisa diungkapkan, emang luar biasa aja gitu. Emang kayaknya spesial gitu. Nah, sespesial itu sampai kita yang dengarnya di sini pun kerasanya kayak ikut Jambore Dunia juga nih ya Kak. Walaupun di rumah. Betul sekali. Oke, masih ada pertanyaan dari Hana. Hana ini dari Boyolali, Penggalang. Wow. Halo. Mungkin ada dari adik-adik kita, adik Naomi dan Kak Nami nih. Adik Naomi, Kak Nami, dan juga adik Hana ya, nih. Namanya familiar ya. Mau bertanya apa nih terkait dengan Jambore Dunia nih? Apa ya? Ketika
semua pertanyaan yang tadi udah direncana. Tadi udah terencana pertanyaannya. Saat lo kayak gini, mana pertanyaannya? Memang suka seperti Memang itu sih. seperti itu. Dari kakak mungkin. Enggak ya. Atau ada yang mau tanya silahkan bisa di raise hand dulu ya teman-teman. Kakak-kakak semua. Oh ya, ya silakan dari unit-unit, mungkin dari kontingen Jawa Tengah ada Yogyakarta juga, kelihatannya ada Jakarta juga tadi DKI. Silakan yang pengen mungkin live report, silakan untuk raise hand. Sudah gabung juga di sini ada Kak Agnes. Kak Agnes katanya pewarta istimewa. Mana nih Kak Agnes nih? Ditunggu sama Kak Aikal nih Kak Agnes. Jangan cuma join aja dong. Halo Kak Agnes. Monitor. Oke, ini ada Kak Agnes nih. Wah, reuni nih sama Nami nih. Aduh, susah nih. Halo Kak Nami, sehat-sehat Kak Nami. Halo Kak Agnes. Wah, kita udah ketemu sih sebenarnya kemarin sebelum berangkat. Iya. Aduh. Apa nih? Wah, bingung kan aku juga. Nah, ada mungkin Kak Agnes nih mau ini ngobrol-ngobrol dengan Kak Nami terkait dengan yang Atau Kak Agnes mau manggil teman-teman dari Jogja mungkin? boleh. Boleh banget. Rombongan dari Pewarta Wah, ini ada Kak Nindi juga Kak dari Jogja di Zoom sepertinya tadi. Mana dong? Mana Ada nih? nih Kak Nindi nih. Ini Nih Kak Nindi nih. Halo Kak Nindi. Halo Kak Nindi, selamat. Masih gelap. Gelap Kak Nindi. Kak Nindi ini mendampingi Ini jalan, adik-adik Kak di Ardo. sana Kak di Jambore Dunia. Gimana? Wah, halo Kak Nindi. Iya Kak, oke. Buat Assalamualaikum cerita-cerita boleh warahmatullahi Kak wabarakatuh. mungkin. Oke, sebentar. Sebenarnya sih aku ada pertanyaan yang menggelitik ke Nami sama ke Kak Nindi sih sebenarnya. Cuman nanti aja deh terakhir. Terakhir aja deh. Oke. Terakhir. Jadi saya langsung sharing nggak apa-apa? Maksudnya Nggak ada flashlight ya di situ atau sentir gitu nggak ada. ini sepertinya Bener nggak Kak ada. ini bawa center sendiri nih Kak. iya, ini center pakai powerbank gitu. Terus alhamdulillah sekarang tuh anak-anak lagi mulai packing barang pribadi. Baru besok kemudian packing tenda terus dan lainnya gitu. Karena tadi sekitar jam 8 malam itu unit leader di subcamp saya, kebetulan saya di subcamp nomor 6 di Shilahap, itu kita meeting, terus dari IST memberikan beberapa informasi, kalau misalkan besok itu jam 9 kita sudah mulai start untuk dievakuasi, jadi untuk packingnya bisa malam ini dan besok pagi, seperti itu. Terus untuk tujuan evakuasinya, dari mereka pun masih belum ada keputusan, masih belum ada informasi akan kemana, dan di mana dengan siapa. Tapi yang pastinya untuk pergerakan besok evakuasi itu tetap per unit menggunakan bus. Seperti itu Kak untuk update-nya hari ini. Gelap banget ternyata. Emang. Coba tambah depan Kak. Oh salah ya. Oke, kamera depan super. Ya, dari tadi kan udah bercerita tapi kita belum tahu nih. Oh, Nah, Berarti kelihatan ya, Kaela ya, tahu orangnya. Oke, kebetulan lagi di luar. Ini kelihatannya sendir cahaya-cahaya Babarsari. Ya bukan deh. Babarsari. Cahaya ilahi Kak. Oh iya. Kak Nindi, dari Iya. kontingen Jogja yang jumlahnya ada sekitar berapa ya? 200 ya? 24. Enggak. Oh, 24. 24. Banyak Dengan- banget 200 kartu. Yang 24 itu tersebar di unit-unit atau jadi satu unit Kak Nindi? Kalau untuk kontingen Jogja itu kan 24 terdiri dari 9 putra dan sisanya putri. Jadi terbagi jadi 2 unit. Kalau yang unit putri ini gabung dengan dari Jawa Barat, Sukabumi dan Majalengka dan lainnya. Kalau yang putra
pun begitu gabung. Jadi antara putri dan putra itu terpisah sangat jauh untuk tempat campsite-nya. Saya pun untuk mengunjungi campsite putra butuh jalan kaki yang sangat lama. Jadi saya jarang mengunjungi mereka. Cuman kadang update melalui WhatsApp seperti itu, Kak. Oke. Kak Agnes mungkin pengen bertanya, sudah disiapin belum oleh-olehnya itu? Belum mikir oleh-oleh, Kak. Waduh, Kita waduh. lagi. Oleh-olehnya Kak Nindi banyak Kak, udah di ini Instagramnya Keluarga DIY. Wah. Wah, luar Sementara biasa. oleh-olehnya reportase dulu, Kak. Video-video dan foto dari sini. Siap, Kak Nindi. Sangat istimewa Berarti ya. ini Kak Nindi ini tandemnya sama Saka juga ya. Saka di Iya. IST, lari di sana ya kan. Kak Nindi di kontingen. Oke, siap. Terima kasih Kak Nindi atas waktunya. Tadi sebenarnya ada pertanyaan juga buat Kak Nami, Kak Nindi, terus sama Kak Kak Fahmi tadi. Siapa ya? Dari Aceh tadi. Selama hampir seminggu di Semenggum ya kan. Hitungan mandi udah berapa kali? Mandi tetap 2 kali sehari, Kak. Siap. Oke. Ini harus tanya Kak Nami kalau ini. Dia udah keburu-kabur dulu. Kirain udah ngikut budaya sana ya Kak Adro, sehari sekali ya Kak. Betul. Oke. Ini ada Kak Lili Kuswanti, kelihatannya sudah on cam. Kak Lili, di unit berapa ini Kak Lili? Bisa disampaikan live report di sana teman-teman, bagaimana Kakak Lili? Di-unmute dulu Kak, silakan Kak. Mani. Ya, terima kasih Kakak. Ini saya ngikuti Zoom karena tapi saya pikir saya juga di sini selain di AST juga sebagai orang tua wali Luar biasa. dari anak saya ya. Jadi anak saya di unit 23 dan tadi saya ini baru saja juga ke sana berbicara dengan unit leader-nya. Jadi memang ada beberapa yang perlu kita evaluasi terkait dengan apa yang Masih ke-mute Kak, kepencet kelihatannya Kak. Masih, ya. itu satu unit itu ada misalnya di Putri ya, di Putri itu tetap ada unit leader putranya. Karena apa? Karena dibutuhkan juga ketika mengangkat sebuah box yang besar gitu ya, kemudian minum yang dibawa dari stasiun 1 ke kemah gitu. Jadi memang ini juga perlu kemudian memang edukasi terkait dengan berkomunikasi. Halo, masih? Maaf sebentar. Siap, Kak Lili. Ya. Juga nih Kak. Kendala sinyal ya Kakak semua. Kendala sinyal dan apa nih? Betul sekali. Ini kita menunggu teman-teman dari Purbalingga. Ini Kak Ganjar katanya sudah selesai apa belum? Kita juga Ini belum Kak Lili ngobrol sudah kembali sama lagi nih Kak Ardo. peserta nih ya. Tadi dari media centernya, dari kakak pembinanya belum ada yang dari pesertanya nih kita. Gimana Kak Lili? Masih mau dilanjutkan? Halo Ya, Kak Lili. oke ya. Ya mohon maaf ini saya sambil antri. Sambil antri di AST Station. Nah, terkait dengan hal ini memang perlu ada edukasi dan di sini juga terjadi menurut saya sih dari kacamata saya itu minim sekali semacam pengumuman yang tadi disampaikan oleh Kak Namira ya, sebuah arahan pengumuman. Bahkan saya dalam mencari contoh di map, antara map dengan penamaan di unit masing-masing unit itu juga berbeda gitu, sehingga ini butuh memang betul-betul pengumuman yang detail gitu ya, gitu, seperti itu karena ini dunia, sehingga kita edukasi terhadap anak-anak terkait bagaimana. Salah satu contoh begini, saya dapat kayak gini, kok di
dunia di luar negeri. Bajunya begitu ya. Salah satu contoh seperti itu. Itu juga harus kita beri beri edukasi pada anak-anak terkait dengan bagaimana mereka melihat, kan mungkin jelas pengalaman pertama bagi anak-anak kan melihat seperti itu kan, bagaimana gitu seperti itu, sehingga budaya kita berbeda, bagaimana mindset kita pun berbeda, pola pikir, sehingga ini yang harus didampingi oleh orang dewasa untuk peserta adik-adiknya, seperti itu kakakku. Sehingga mungkin next untuk evaluasi kedepankan di Polandia ya. Itu di Eropa gitu kan, sehingga kita juga harus lebih intens, mungkin TC-nya tidak hanya satu kali Kak, dan tidak hanya memberikan budaya yang ada atau kegiatan yang ada di sini, tapi juga bagaimana kita menyikapi mata kita melihat, telinga kita mendengar, menyikapi semua itu. Gitu kakakku. Sebagai orang tua juga sebagai AST di sini, kebetulan saya di NSO program, di mana NSO program ini saya ditugasi untuk melatih menari bagi peserta sedunia ini gitu. Seperti itu. Dan di sana ada ngebadik, ngepurun, ngejaga silat dan ngerotan seperti itu. Dan alhamdulillah banyak yang antusias melihat budaya kita. Apalagi waktu saya menggunakan baju tari dari Jawa Tengah, itu alhamdulillah luar biasa. Oke. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mereka rata-rata tertarik dengan budaya Indonesia. Gitu. Itu kakakku, salam pramuka dari Saimangun, Korea Selatan. Maybe they're gonna go to the Di sana juga kita memperkenalkan budaya ya, tidak hanya kita kenal budaya Korea, tapi kita juga memperkenalkan keunikan, karena Indonesia ini juga banyak sekali keunikannya dari berbagai daerah nih. Dan juga dengan adanya live report ini bisa menjadi, selain menjadi informasi juga untuk menyampaikan kondisi di sana, tapi juga sebagai evaluasi ya. Tadi ada beberapa masukan-masukan yang disampaikan seperti itu. Nah, dari tadi kita sudah ngobrol dengan Kak Agnes, Kak Nami, dan kakak-kakak yang lainnya. Kita belum ada nih dari pesertanya, ngobrol dengan pesertanya. Sekali Kak Ella ya. Sepertinya ini belum pada masuk Zoom atau masih persiapan nih Kak Ella kemungkinan. Sepertinya masih packing-packing ya. Dari laporan-laporan tadi kebanyakan masih packing-packing. Karena kan besok akan pindah lokasi ya Kak Ella ya. Pindah lokasi terkait dengan bahwasanya prediksi ada angin. Kalau di Ubaloka pindah lokasi apa namanya nih? Apa tuh? Evakuasi Kak Ardo. Evakuasi. Betul sekali. Pindah ke lokasi yang lebih indah, betul? Betul sekali. Agak mikir dikit ya Kak Hanif. Ada Maisi dan juga Dehana juga nih. Mungkin dari rumah juga tadi sudah mendengarkan gimana nih perasaannya, apakah jadi ingin ikut ke sana atau bagaimana? Ini pengen sekali kalau saya. Jadi pingin, jadi penasaran. Semuanya pengen sih harusnya. Kalau adik Maisi ini dari mana tadi ya? Dari Purworejo, Kak. Dari Purworejo, satu Purworejo, satu Boyolali, terbang ke Korea nyusul ya. Ayo gaskan. Gaskan. Yang nganter sama Kak Aikal ya, naik jet. Naik jet pribadi gitu. Iya betul sekali. Kak Anjar, selamat malam Kak Anjar. Ini ada Eci, ada Dewi, ada silakan adik-adik dari kontingen Jambore Dunia yang bisa on cam, bisa join di Zoom, silakan. Untuk raise hand dong atau on cam, silakan. Kita juga ingin tahu bagaimana update dan terkait kegiatan di Korea malam ini ya kan. Keseruannya di Korea Selatan itu bagaimana Kak Ikal ya? Gitu ya? Wah, sepertinya ada yang raise nih Kak. Indra Indonesia. Dari Indra Indonesia nih Kak. Indra ini.
Mana nih Kak Halo Indra? Kak Indra. Selamat malam Kak Indra. Wah, Kak Indra, selamat malam Kak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, dari kontingen mana Kak? Oh, salah ya. Iya, saya dari Jogja, Kak, tapi posisi sekarang ada di Batam. Kebetulan yang ikut Kak Olin, istri, ada bareng sama Kak Lili tadi mungkin. Oh iya. Saya itu ada satu pertanyaan, barangkali monggo siapa yang berkenan untuk menjawab. Pertanyaan ini agak apa ya? Dapat hadiah nggak? Saya tanyakan. Dapat hadiah. Berkaitan dengan yang paling kuat itu kan apa, suhu udara ya, suhu udara yang panas. Tapi sebagian berpendapat kalau itu biasa saja, di Indonesia juga kayak gitu. Jadi apakah memang Indonesia ini lebih siap untuk menghadapi itu? Karena saya lihat yang berjatuhan sakit itu rata-rata dari Eropa, atau mungkin mereka kaget betul. Nah, mungkin mohon izin kalau ada yang berkenan berpendapat, apalagi mungkin kakak pembina atau Kak Lili atau siapa yang ada di sana, Kak Nindi, itu sebetulnya gimana sih? Apakah memang suhunya itu sebetulnya biasa-biasa saja kayak di Indonesia? Kok ini beritanya terlalu gawat gitu? Atau memang sangat panas buat kakak-kakak yang sedang ada di Korea saat ini? Mohon informasi. Terima kasih Kak, itu aja Kak. Saya sudah sangat ingin bertanya mengenai itu. Ya. Pendapatnya. Ya. Terima kasih. Cukup. Oke, boleh saya menyampaikan? Boleh Kak Ya. Lili, dipersilahkan. Ya, ya, terima kasih kakakku. Memang mungkin di beberapa hari itu suhu agak sama ya, seperti di Cilacap itu kan panas karena daerah pantai. Tetapi bedanya di sini itu tidak ada pepohonan, Kak. Tidak ada pepohonan yang bisa melindungi kita gitu. Jadi dari panas gitu langsung, panasnya tuh langsung seperti jatuh ke tubuh kita gitu ya. Bisa gambarannya yaitu di Madinah, kemudian Mekah seperti itu. Tetapi mereka kalau di sana kan banyak gedung-gedung yang langsung dimasukin dan itu ber-AC begitu ya. Kalau di sini kan tidak. Ini betul-betul panas dan jujur saja kalau saya perhatikan itu debunya justru gatal itu bukan dari misalnya kena kulit gitu ya. Itu bukan dari serangga, tetapi rata-rata adalah dari debu yang menempel di baju, dan dari baju itulah timbul gatal yang memang luar biasa. Jadi debunya itu sendiri pun menurut saya juga agak perlu diwaspadai begitu. Bedanya itu sebenarnya sama dengan Cilacap pun kadang-kadang sampai 36, 37 seperti itu. Tetapi Ya, sepertinya sedang terkendala jaringan nih. Kita tunggu sebentar tetapinya lanjutannya. Jadi Iya, tadi itu dengan sinyal ya Kak. informasinya. seperti itu Kak. Oh iya. Itu dari saya. Ya, berarti intinya sama seperti di Indonesia, cuman kalau di Indonesia masih ada pohon buat neduh ya Kak Lili ya. Iya, buat berteduh, kemudian ya anginnya semilirnya pun semilir pohon. Kalau ini kan langsung gitu dari angin laut. Kan kita dekat dengan laut, dekat sekali, dari angin laut langsung ke tubuh kita, kemudian debu bertebangan di mana-mana seperti itu. Jadi baju kita juga penuh dengan debu yang memang kotor gitu, sehingga badan kita bagaimana tidak gatal ketika semua debu menempel pada tubuh kita. Termasuk saya diserangnya kulit gitu ya, seperti itu kakakku. Berarti Ya. memang peserta di sana itu betul-betul sebagai pejuang semua ya Kak ya. Artinya Betul, semua insya benar-benar Allah itu. dihadapi Ya, dan menjadi ya. prajurit yang tangguh ya berarti Betul, ya. untungnya kalau Oke. yang benar-benar asli pramuka itu tetap excited ya, tetap yang susahnya adalah ketika para teman-teman yang memang ikut jambore dunia gitu ya, senang di sini jalan-jalan, mungkin bayangannya seperti itu. Kemudian kok kenyataannya faktanya di sini kebetulan ada sebuah kejadian seperti ini, cuacanya ekstrim dan sebagainya. Dan sementara mungkin ada beberapa peserta yang memang mungkin di rumah. Ya, prinsipnya saya salut lah dengan luar biasa peserta. Terima kasih. Hebat. Wih, sama-sama. Terima kasih juga nih Kak Endra, walaupun di Sama-sama. Indonesia masih di Batam, tapi tetap semangat ya Kak untuk menanti informasi. Iya, kita memantau terus soalnya kita Selalu semua saling menunggu ini peduli Ella ya kan. Kak Indra Baik ini ya. untuk Jogja, untuk Jawa Tengah dan semua kontingen Indonesia.
Kita pantau jam per jam kan perkembangannya. Semoga Siap. semua lancar. Dan semoga hal tersebut tadi bukan menjadi kendala ya, dan kontingen Ya. dari Indonesia Saya rasa nantinya kalau sebagai sehat, prajurit, Kak. apa yang terjadi terjadilah dan kita hadapi. Ya, cuman memang resiko itu tidak bisa dihilangkan. Kita akan coba resiko itu terkecil mungkin dan resiko itu bisa terukur. Jadi kan resiko itu terukur sehingga ada solusi untuk itu. Saya rasa luar biasa peserta semua. Dukungan kakak yang di Zoom ini juga luar biasa. Terima kasih. Siap, sama-sama Semua Kak. ini ya kakak semua. Ternyata Jambore Dunia yang dikiranya asyik ternyata penuh perjuangan juga ya kakak semua. Sudah Sekali diserang. kakak. Betul. Jadi bukan Hawa hanya sekedar panas yang sangat panas. bukan hanya sekedar kita lihat jalan-jalan ke sana kemari, tapi memang betul-betul ada misi yang dibawa gitu ya. Betul. Betul. Mungkin nih adik Messi next depan bisa berkesempatan kegiatan di internasional ya Kak adik Messi ya. Amin. Tuh nanti jadi cerita lagi ya adik Messi ya. Pengalaman yang baru banget Namanya pasti. luar biasa nanti sama adik Hana juga ya Lia. Oke, siap. Messi ketemu lagi kita nanti. Bisa keren. Reuni lagi gitu. Jangan lupa ajak-ajak. Wih. Enggak dong, jangan lupa oleh-oleh. Betul sekali Kak Ardo. Betul. Di Korea oleh-olehnya apa nih? Tapi yang saya kepo sih ini ya, di sana tadi sebenarnya sih jaringannya itu bagaimana kok kayak agak susah gimana ya? Susahnya gimana Kak Ella? Maksudnya kayak tadi ada yang keluar masuk Zoom ya gitu. Apakah jaringannya memang juga sama seperti di Indonesia gitu? Mungkin sama Kak Ardo ya? Atau beda Kak Ardo? Kayak aku KTP Semengkum aja, nggak ngerti lah. Kan mungkin Kak Ardo tahu gitu Kak Ardo. Ah mungkin Betul, Pak Ardo, Maisi siapa tahu tahu. nih. Mungkin Maisi sama Hana tahu ini. Waduh. Yuk, tanyanya yuk ke Hanif. Nah mungkin temennya Maisi sama Hana kan ikut Jambore Dunia. Mungkin dia Ada nggak nih chattingan temennya gitu. nih? Ada nggak nih temennya yang ikut Jambore Dunia? Ada. Tapi nggak tahu nih join Zoom ini atau enggak ya. Suruh join dong biar kita Di WA dong, suruh ngobrol join biar bareng. kita Telepon tahu. langsung gitu. Siapa tahu ada yang punya kontaknya nih dari kontingen-kontingen Indonesia bisa dijapri. Ayo ikut Zoom ini kita sharing informasi dengan kakak-kakak yang ada di Ingat ya, perbedaan waktu antara WIB dengan Semengkum itu 2 jam. Sekarang Jam ya, berarti Kak, sudah ya? jam Berarti sekarang 10. udah jam 10. Ya. Wah, udah malam banget ya. Oke. Udah malam. Berarti kita harusnya live-nya tadi ya. Ini sih sebenarnya kita lagi nungguin adik-adik yang dari Purbalingga sih. Nggak tahu nih, kelihatannya live IG-nya lama banget nih. Gimana nih Kak Anjar nih? Tadi tuh infonya Waduh. Ganjar gimana Kak Ganjar? kayaknya Aduh, di Kak Anjar Indonesia nih. jam 7 nih. Gimana Kak Mana sih Anjar? Anjar? Aduh. Kita tungguin nih Kak Anjar nih. Sudah kepo banget. Masih pada betah banget ngobrolnya. Ya suruh pindah sini. Iya, suruh join Oke, sini oke, Kak Anjar. sebentar ya. Emang viewer berapa sih Instagram? Wih. Cuak. 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 Wah, kelihatannya sambil menunggu mungkin ini ada Kak Agnes, kenapa menghilang? Wis. Sibuk nih kayaknya Kak Agnes nih. Langsung nih. Kelihatannya. Hilang sedikit langsung dicariin, dipanggil. Iya. Warta istimewa ya kan. Warta Ini ada Dewi juga, salah satu kontingen dari Jawa Tengah, dari Indonesia juga bukan nih? Nah, mungkin kalau dari Polandia pasti bukan Dewi namanya. Ya, betul. Dari namanya udah kelihatan. Kalimatnya Haikal kadang nggak dipikir dulu nih, kayak PBBK kemarin. Cuak. Loh. Masih terbawa suasana PPBK ini Kak Ardo makanya. Karena saya pakai kostum yang selama PBBK dipakai. Nah iya. Nah, mungkin ke bawah itu virusnya Kak Ardo. Harusnya ganti kostum nih Kak Haikal. Aduh. Sepertinya harusnya seperti itu. Jangan-jangan belum mandi juga nih Kak Haikal ini.
Nih, ngomong-ngomong nih, ada Dek Hana sama Messi nih mau tanya nih sebagai nyerempet-nyerempet sedikit ya karena kita juga lagi nunggu kontingen Jambore Dunia nih yang mau berbagi pengalaman juga ke kita. Ini ada Kak Messi, Kak Hana juara 1-2 Eagle Scout Award di Jawa Selamat Tengah. nih. Mungkin Selamat ya. Selamat ya. selamat. Mungkin apa pengen nggak sih ikut Jambore Dunia gitu? Pingin pingin Pasti banget. lu pengen gak sih? Karena Darat. puncaknya sebagai penggalang ikut Jambore Dunia gak sih? Emang iya? Iya. Kata siapa Messi? Salah kalimatnya. Kalimatnya Ella Mutasi. sama Haikal salah. Coba Ella, Haikal sama Hanif di-mute dulu, benar. Oke. Nah, Siap. Hana sama Messi. Aku mau nanya nih sama kalian nih. Kalau Ya, kalian kan sudah juara 1 dan juara 2 nih, ya kan? Terus what's next nih kalian sebagai pramuka Garuda yang katanya setia siap sedia? What's next plan ya kan? Mau ngapain atau mau diem aja atau mageran kayak kemarin sebelum menjadi juara 1 dan 2 Eagle Scout Award yang katanya pramuka Garuda itu setia siap sedia. Silakan kalian berdebat berdua. Apa nih? 1, 2, 3 dimulai. Kata-kata dari kita salah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari di sana nama isi sudah memulai berbicara guys. Yuk, debat yuk. Mari kita melaksanakan lomba debat bahasa Indonesia LDBI. Udah Kak Anif, udah. Biar mereka ngobrol udah yuk. Kita dengarkan. What's next ya? Apa ya? Next. Kalau tadi Kak Adro nyebut mageran juga, mungkin bisa belajar mengurangi kemageran. Hehe. Ya mungkin mau ditanya nih Kalau Messi kemageran itu dihilanginya susah karena kita generasi-generasi yang sedikit-sedikit Jujur, mager dan iya. sedikit-sedikit malas. Iya nggak sih? Nah, Mungkin itu sama seperti yang dikatakan Kak Aikal termasuk orangnya cuak. Betul. Saya termasuk orangnya. Sama berarti Kak Aikal. kalau Kak Hana kan tadi mengurangi kemagerannya. Gimana nih untuk Messi nih? Apa ya? Tipsnya? Kalau aku sama sih sebenarnya untuk mengurangi kemageran ini. Apalagi dari kemarin pulang dari Chandra Birawa aja masih kerasa pegel-pegelnya. Masih mager. Jadi pegel-pegel itu mendukung kemageran ya. Enggak. Mungkin ini atau Saya, ada kan aku tak suruh mute ya kalian bertiga ya. Emang dua adik-adik, bukan kakak-kakak ya, tolong ya. Ini adik-adik ya. Kalian kadang-kadang tuh lupa gitu loh. Mereka masih penggalang, kalian penegak Wandika. Nah, dua adik-adik ini kalau nanti udah keluar podcastnya, ya kan di YouTube Pramuka Jateng, kalian akan terbelalak. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Masih diedit sama editor handle. Iya. Kok bisa over? Bayangin ngobrol dari jam berapa ya? Sampai ngobrol Jam 10-an nggak sih? Dari jam 10 sampai jam 12. Kayak cuma jam 12. 12 ya? Gitu. Ini sudah tidak ada info lagi yang dari Korea. Belum Ibu, Bapak ya. Nah, ini kita masih menunggu yang dari Purbalingga katanya tadi. Yang dari SMP Al-Azhar kini juga belum ada kabar, Kak. Unit mana yang mungkin ada live report, silakan untuk raise hand atau on cam. Kita sudah membukakan jalur Zoom ini kita untuk bisa mengasih update ya kan kepada orang tua yang menunggu dari tadi. Tapi ini belum ada yang join ya kan. Tapi yang jelas di laporan di grup tadi sudah diinformasikan tentang kondisi-kondisi yang sedang packing ya kan. Ini dan barusan juga diinfo masih pada packing kelihatannya bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang mungkin menunggu ya kan. Ini sedang packing mempersiapkan untuk besok pagi. Jadi mungkin yang dari unit ini yang belum bergabung kelihatannya masih sibuk untuk packing agar besok bisa nyaman
ketika perpindahannya. Enak ya bahasanya, perpindahan. Gitu nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang ada di Zoom. Kita lanjut nih. Terima kasih Kak Kak Anjar nih, wah sengaja ngeprank lihat ya Kak Anjar. Ditunggu nih Kak Anjar nih. Ya, Kak Anjar Kasihan ditunggu. nih. Cukup tahu aja, pembalasan tuh biasanya lebih kejam ya. Ih, seperti itu. Ya mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi asik nih kayak. Baru pamitan dong guys. Astaga. Aduh, ditunggu nih Kak Anjar nih. Ini jadinya nanti kalau ada yang tanya, pertanyaannya 2 kali gitu. Yang dari Instagram sama YouTube. Iya Kak Ela, betul, double ya. Ini sesinya Kak Hana dan Kak Messi masih ada nggak nih Kak? Belum ngobrol lagi nih. Katanya kita suruh di-mute. Udah, mereka ternyata tuh tidak seheboh ketika podcast kemarin gitu loh. Ya mungkin karena ketemunya virtual melalui Zoom mungkin ya Kak. Kalau secara langsung mungkin bisa sambil sana sini gitu ya kan. Soalnya kemarin ada ini apa? Ada apa tuh? Ada sogokan berupa teh panas dan coklat. Di sini juga bisa sambil ngeteh ya Kak. Adek tadi saya lupa, Adek Naomi dan juga Dek Hana bisa sambil ngeteh. Jangan lupa bagi-bagi. Betul sekali Kak Ela ya. Udah. Harus berbagi nih sama kakak di sini semua yang join Zoom ini harus Berbaginya lewat via Zoom. Dikasih tahu aja gini. Bagaimana Kak Anjar, sudah selesai Kak? Sudah, itu sudah saya minta gabung ke Zoom. Ya Pak Oke, Ganjar. siap. Siap. Pak Ganjar. Akhirnya Ada Kak Wibin nih, Kak Adu dari DIY di EST. Mana ya? gimana nih Kak Wibi? Halo Kak Wibi. 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 Kak Wibi, IST. Mana nih? Halo Kak Wibi, selamat malam. Salam sejahtera. Ini perasaan narasumbernya lengkap banget ya. IST Salam. yang dari jurnalistik ada. Silakan Kak Wibi. Wih, selamat malam. Selamat malam Kak Bibi. Mana nih? Sinyal mungkin ya. Kasih wifi dulu itu. Pakainya Telkomsel. Enggak dong. Kenapa kamu iklan di sini ya? Oh iya lagi. Kamu di endorse berapa? Iya. Wah. Di endorse. Nih. Berapa nih? Boleh dong di endorse. Jangan-jangan kamu dipasang wifi ya kalau situ kan. Loh, saya pasang wifi IndiHome. Wih, endorse lagi. Ya, endorse gitu. Udah. Berarti paling endorse dah. Ini tadi ada lagi Kak Wibi, mana ini? Harusnya yang mandu Kak Agnes sih kalau manggil yang IST dari Jogja. Kak Agnes? Jangan sembunyi dong. Nongol nih Kak Agnes nih. Halo Kak Agnes. Waduh. Ini disambi-sambi ini. Kak Wibi biasanya dipanggil yang sefrekuensi. Apa? Agak sulit sinyalnya Kak Wibi kayaknya deh, Kak. Gitu. Coba kita panggil nih ya. Widih. Halo Kak Wibi. Harus di-unmute soalnya. Cus. Halo. Ya, Oh, ini masuk Wih, nggak? ada nih. Ternyata Ya benar. maaf Pak, guys. tadi koneksinya agak terkendala begitu. Ini cahaya apa Ini- ilahi apa bukan? Ya ini di Cahaya ilahi. panggung utama peserta sedang menunggu pertunjukan kembang api dari Korea begitu. Oh. Iya. Tapi nggak ada drone lagi kan ya? Drone-nya sepertinya tidak ada Kak. Tadi bilangnya cuma kembang api gitu, penyalaan kembang api tradisional Korea. Oh, kembang api tradisional itu hampir kayak di Indonesia itu log bumbung itu ya berarti ya? Yang ditaruh di pohon pisang gitu habis sunatan gitu. Iya.
Waduh, tradisional banget itu. Itu Aku nggak tradisional menangin juga. deh itu. Aduh, waduh. Kembang api kuda. Apa ya? Gini dipegang. Dipegang melus sendiri, Dor. Pakai petasan banting itu. Kalau kembang apinya Hana gimana nih? Hana ini diem aja dari tadi. Tanya dong, Hana. Unmute dulu di unmute. Nah, Oke. Tadi aku keluar sendiri nggak tahu kenapa. Oh, itu amal ibadah. Aduh. Amal ibadahnya nggak ada, Karjo. Tuh, masa kamu nggak mau ada pertanyaan tuh? Ada gambaran dari Kak Wibi, cahaya-cahaya dari panggung, ya kan? Oh, dari panggung itu. Aku ketinggalan. Menunggu kembang api tradisional. Itu. Kembang api tradisional Korea tuh kayak gimana coba? Dari Korea katanya Kak Ardo ya. Mana itu? Sepertinya tidak didukung oleh operator di sana. Mungkin Kak Ardo, mungkin. Kalimatnya bagus kan? Nggak ada iklan gitu. Tidak didukung oleh operator di sana. Mana Jar operatormu? Operatormu. Purbalingga mana Purbalingga? Gimana Kak Ganjar? Aduh, udah mau jam 9 nih. Setengah jam lagi nih. Iya, setengah. Di Korea jam 11 nih Kak Ganjar berarti ya? Iya, masa malam-malam? Kembang api. Kembang api. Malam-malam kembang api. Ya benar toh Kak. Emang Iya ada sih. kembang apisnya enggak? Ya, Malam-malam di sini dangdutan. Itu kamu. Aku bisa bayangin itu lagu-lagunya adalah lagu-lagu Boy band. Oh, salah. Apa tuh Kak? Itu DJ. Kak, ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam itu kan kamu. Jangan Tapi dulu. siapa tahu dari Indonesia yang lagi tampil Kardo lagunya ikan dalam kolam. Iya benar. Aduh. Oh iya, boleh juga tuh. Bener toh Kak? Betul. Emang seleranya Kak Hanif tuh nggak salah tahu. Kaget. Dangdutnya tuh, ya Allah. Koplonya Kak Ardo milihnya kok. Nanti ke sana sambil bawain kendang gitu ya kan, dangdut. Iya betul. Sama Tifa. Bawa urgent. Kak Agnes, gimana kabarnya Kak Agnes? Lah. Basi banget sih pertanyaannya. Agnes ini gimana kabar ini? Lah pada diam Ini semua ada ini. Kak Wibi. Ditanya dong kabarnya dong. Iya, Kak Wibi di Korea gimana nih? Salah. Kan dia kan nggak bisa unmute. Coba di-unmute Kak Wibi. Boleh dong, di-unmute dulu dong Kak Wibi dong. Nah, Kak Wibi masih nunggu Kak. Ini banyak peserta yang nunggu juga. Ya memang nunggu lama nih kayaknya kembang api. Jadi nunggunya dari jarak 1 kilometer gitu Kak? Apa gimana? Konsepnya tadi katanya soalnya lagi banyak yang menunggu, tapi ini kerasan aku kayak ngeliat uka-uka kalau Kak Wibi bilang kan banyak yang menunggu gitu. Menunggu kepastian dari dia. Aduh. Iya, panitia. Kali biasa mulai. Tapi nanti saya geser nggak ada koneksi lagi Kak nanti. Oh gitu. Coba pakai cara Udah saya posisi- Kak Wibi. Pakai cara Posisi saya. sinyal bagus di situ. Gimana tuh Kak Ardo? Kak Wibi jalan sambil ngucap bismillahirrahmanirrahim. Ini koneksinya tuh kadang hilang, kadang enggak gitu sinyal wifi-nya. Kak Wibi sambil geser nih sambil ngomong kan sudah betah belum di Korea? Betah buktinya Iya. udah 3 tahun. 3 tahun kan. Ya betah sih Kak sebenarnya. Aduh bahaya nih nanti pindah Korea. Dapat Udah. cerita apa aja nih Kak Wibi di Korea nih? Nah, Cerita yang apa nih? Kalau saya kan di bagian event service ya Kak ya, IST-nya. Jadi di event service itu bagian dari event and performance, ada mengurusi masalah event dan seremonis gitu. Ketika misalnya kemarin opening seremonis, kemudian K-pop konser besok, dan juga closing seremonis. Nah itu yang kami bantu untuk prepare dan juga pelaksanaannya begitu Kak. Nah kemudian
di samping itu, di samping kegiatan yang besar tersebut, kami juga menghandle special event-nya, seperti kemarin ada Topoki Day, kemudian kafetaria yang reunian Jambore 1991 itu, kemudian juga ada dance juga tadi, random dance dan lain sebagainya, seperti itu untuk yang bagian saya. Oke. Kak Wibi ini kalau di Jogja masternya Oke seremonial. Kak, saya ini diminta untuk. Jadi saya mau izin undur diri dulu ya Kak, untuk merapat ke ini tim saya. Terima kasih. Kak Wibi, hati-hati. Iya, sama-sama. Jangan lupa oleh-oleh. Thank you Kak Wibi. Kak Ganjar gimana? Sudah siap Kak Ganjar? Ya. Kayaknya Lagi nunggu nih Kak Anjar. Nunggu juga. Ya nunggu nih. belum tanya kalau malam itu cuacanya gimana ya? Ya seperti malam. Loh, kan tadi Gelap. siangnya panas. Siapa tahu malamnya bersalju gitu. Agak ekstrim ya kalau tiba-tiba bersalju. Mohon maaf ya adik-adikku yang penggalang. Ya gitu, kakak-kakak itu beda frekuensi kan. Mereka belum bisa menyesuaikan frekuensi sama kalian. Iya. Mohon maaf ya. Dimaafin, dimaklumin. Maklum. Kita ketemu lebih receh masuk itu, Kak. lagi. Sudah masuk Kak? Ya mana nih? Kuarca Purbalingga itu ya? Ya. Oke. Halo. Halo Kuarca Purbalingga. Wes. Halo Kakak Kuarca Purbalingga beserta. Apa? Apa tuh? Buka Ve, kameranya Ve. Ngomongnya nganggo bahasa ngapa ora apa-apa ke orang ngapa ora kepenak jare. Yo ngapa mawon. Wis bojo teluan Ve, bojo teluan bae. Engko keton Piye kabare? Yo diatur dulu posisi. Yuk kasih lighting yang yang cukup biar kelihatan diatur, muka-mukanya. Udah Kak, satu doang cukup Kak. Oke, aman berarti ya. Wes saiki laporan nganggo basa Jawa ya, ngapak iki kudu ngapak iki ora ngapak ora rasa wae. Oke. Kayaknya Jawaan. Gas. udah bahasa Korea kita Kak. Bahasa Korea kita gak maksud. Nggak bisa doang kali. Bahasa Koreanya annyeonghaseyo gitu. Iya Kak, sarangheyo Kak. Sarangheyo. Yang lain tuh Beda-beda. kalau selamat pagi di Korea itu apa? Annyeonghaseyo. Chonachim Mesea. Chonachimmaseo. Kalau Sebenarnya masih apa saya lagi? itu enak. Chon Achim gitu doang. Oh. Nah, gimana nih kabarnya nih? Udah berapa hari di sana? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Maaf sebelum dilanjutkan, maaf. Kalian memang sebelum berangkat sudah eksotis seperti itu atau baru setelah di sana? Cuak. Masuk. Masuk. Emang udah dari eksotis dari sana kan? Alhamdulillah. Di Purbalingga udah eksotis. Asli wajah-wajah Jawa berarti ya. Berarti Jawa tadi halus Kak Ardo. Coba ini, mohon maaf Kak Ella, Kak Hekal, sama Kak Anies coba di-mute dulu. Ini ada Hana sama Messi yang penggalang, biar ngobrol. Ini penggalang juga kan ya, dari Purbalingga? Atau barusan lulus penggalang? Cuak. langsung Pandega itu Kak. Dua Iya Purbalingga. Oke. Ya Allah. Silakan Hana sama Messi. Halo kakak-kakak. Oke, halo kakak-kakak dari Purbalingga. Loh, malah mute nih. Jadi gimana ini? Diamnya dulu, jangan di-mute ya. Kalau udah, nah jangan di-mute. Udah ngomong aja terus. Oke. Gimana kabar di sana, teman-temanku? Alhamdulillah. Baik. Baik ya, Oke, sehat ya. pertanyaan yang dari tadi ada kan kalau yang panas ya. Kalau teman-teman ngerasainnya gimana? Kalau siang mungkin panas ya Kak. Iya, siang panas. Kita seperti orang biasa aja Kak. Emang ngerasa panas Kak. Iya. Iya. Cuman mungkin dari hari sebelumnya itu udah bisa beradaptasi gitu Kak. Terus kan dari Koreanya juga itu
udah ngasih beberapa kayak fasilitas. Jadi kalau sebelumnya kita siang-siang itu panas-panasan jalan terus jauh, tapi sekarang udah ada shuttle bus, naik bus, terus kita juga dikasih payung, dikasih kipas, terus dikasih tisu. Disediakan minum juga. Iya, disediakan minum di berbagai tempat dan itu free. Terus kita juga ada cooling bus. Jadi kayak bus di situ stay di situ, terus itu cuman buat ngadem gitu aja sih, Kak. Info dari temanku sih katanya dikasih es krim ya, bener apa enggak? Iya, Kak. Iya, Dikasih jajan juga sekerdus itu, boleh diambil. Banyak banget, Kak. Iya. Kalau malam sendiri nih, cuacanya gimana? Apakah tetap panas atau dingin pol? Enggak, dingin, Kak, tapi dingin Jadi BA. pertanyaannya Kak Haikal ya. Jadi dinginnya karena angin aja gitu, Kak. Oke. Hana ini malah meninggalkan saya. Ayo. Kalau dari kalian sendiri nih, sama pertanyaannya ada culture shock gak kira-kira? Kayak mungkin lo kok kayak gini nih, Indonesia gak kayak gini gitu. Banyak masih, Banyak, Kak. Kak. Banyak kata shocknya. Apa yang mungkin paling dirasain? Nyuci baju. Oh iya, kayak baju. Cara nyuci baju kita sama cara nyuci baju orang luar beda, Beda, Kak. Beda? Bedanya gimana? Beda. Kayak kalau di Indonesia kan biasanya kalau kayak gini kan ngucek gitu kan. Kalau mereka di Iya kayak apa ya? Diairin doang. Kayak gini gitu. Oh, dia airin doang. Oke. Sorry aku habis ngilang Messi. Hehe. Ini Hana ini. Pernah nggak teman-teman yang di sana ada miskom sesuatu tapi karena bahasa gitu sama peserta lain dari kontingen lain mungkin? Alhamdulillah sih enggak sih. Itu sering banget sih, Kak, tapi kayak kayak bisa teratasi gitu. Iya, jadi kan enggak semua miskom yang parah gitu ya. kontingen dari luar negeri kayak misal Korea atau Taiwan itu bisa bahasa Inggris. Jadi mereka tuh kayak misal bisanya misal bahasa Cina gitu. Sedangkan kita bisanya bahasa Inggris. Jadi itu ada miskomunikasi sedikit, cuman kita bisa atasi dengan Google Translate dan body language juga kayak biasanya kalau kepepet. Udah bisa berapa bahasa kira-kira? Maksudnya kayak kenal bahasa dari negara lain apa aja? Sharing dong. Berapa? Udah kenal berapa Kalau dari yang berapa paling negara? unik sih kemarin kita sempat kenalan sama orang mana ya? Kayak Eropa, salah satu negara di Eropa. Terus kita diajarin tongue twister, terus diajarin bahasa mereka. Cuman iya. Berarti udah dapat banyak Betul yang tadi ya? udah. Silakan Ya, tadi udah kenalan nama belum sih? Oh iya, belum. Oh iya. Boleh dong kenalan satu-satu. Kenalan satu-satu silakan. Halo kakak-kakak sekalian, perkenalkan saya Nadine dari SMP. Dari SMP. Dari SMP. Oke. Oke, Hi silakan ya. Ya, hi everyone, I'm Nafisa Zahratusita, bisa dipanggil Nafisa dari Kwarca Purbalingga. Ini yang interview Kak Atiko kemarin ya? Ini, Kak, yang interview yang sebelah kiri, Kak. Oh, yang sebelah kiri. Iya. Yang tengah itu berarti yang ngasih pantun. Iya, betul. Yang ngasih pantun. Saya kameramennya. Cakep. Dan kakak Yang paling satunya pojok sendiri nih belum nih? Oh iya belum. Lupa, perkenalkan, selamat malam kakak. Perkenalkan nama saya Iza dari Kwarca Purbalingga. Salam kenal semuanya. Salam kenal teman-teman semuanya yang dari Purbalingga ya. Kenalan dulu juga kalian siapa? Oh iya. Oke, salam kenal, aku Hana, dalang dari Boyolali. Halo semuanya. Aku Maisi dari Purworejo. Salam kenal semuanya. Aduh, ini kita mutualan IG.
Udah krik-krik belum? Tukar-tukaran IG nggak? Coba. Belum, cuas. Itu tujuan utamanya. Pokoknya kemarin kalau ada juara Eagle Scout Award yang barusan dari Penggalang, nah ini juara satunya dari Purworejo, juara duanya dari Boyolali. Ini pramuka Garuda berprestasi dua-duanya ini. Keren. Asik. Itu. Oke, ada tambahan pertanyaan lagi setelah dari Jambore Dunia, mau kemana kalian bertiga? Habis Jambore Dunia Mau sih. Haji. Kalau habis dari Jambore Dunia sih mungkin kita pengennya berkecimpung masih di dunia pramuka, membawa berkecimpung kan? Iya benar. Ya, berkecimpung di pramuka, terus habis itu pengen membawa hal-hal yang baru, hal-hal yang positif, memperkenalkan pramuka gitu Kak. Itu. Aku punya pertanyaan nih buat kalian bertiga nih yang di sana nih. Kalau kalian sudah jadi kontingen daerah Jawa Tengah di Jambore Dunia, ya kan? Apa yang sudah kalian bawa dari Jawa Tengah untuk disampaikan di Semenggum sana? Bener nggak sih pronunciation-nya? Semenggum. Kalau dari kami sendiri Kak, dari Kuarca Purbalingga khususnya, itu sudah membawa wayang suket. Itu wayang yang emang khas dari Purbalingga Kak. Terus itu untuk diberikan kepada teman-teman scout dari seluruh dunia. Dan kan bawa 2 Kak, ada 3 putri di sini dan ada 1 putra, dan 1 putra itu sudah sempat memberikan wayang suket itu ke kontingen Jepang. Reaksi mereka gimana nih? Pasti tertarik. Tadi teman saya yang ngasih itu sempat cerita waktu dimintain, kan itu sistemnya kayak trade gitu ya Kak, kayak tukeran. Itu cuma diliatin fotonya, itu langsung nyari, langsung suka gitu. Jadi langsung ngambilin baju kontingen mereka yang modelnya itu kimono yang dari Jepang itu, terus langsung tukeran deh gitu Kak. Langsung kayak excited gitu loh, kayak gak mikir panjang gitu. Soalnya kan kalau di sini kalau mau tukeran badge atau tukeran aksesoris staff kayak topi kontingen, shirt gitu kan kayak harus mikir-mikir ini barang tukerannya tuh valuable nggak sih gitu. Tapi ini tuh kayak yang nggak langsung mikir lama gitu Kak, jadi langsung mau ditukerin gitu. Mungkin karena menarik ya bagi mereka. Iya. Beda dari yang lain. Keren. Jadi gitu Kak. Kayla, Kak Haikal, ada pertanyaan? Udah boleh nih Kak Ardo. Nah, udah boleh. Oke, halo adik-adik dari Kuarca Purbalingga. Halo Kak. Senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama kontingen dari Indonesia di Jambore Dunia. Gimana? Tak pikir sama-sama kontingen yang ngapak gitu, enggak ya? Pakai bahasa Jawa nih. Kira mau jawab pakai ngapakan nih. Kita ngobrol pakai ngapak aja nggak apa-apa. Boyolali kabare ya nih ya. Piye kabare? Piye kabare? Ngapakan guys? Neng Korea orang lali ngapakan ya? Kayaknya lali di Kak Ardo. Jangan lali Kak Ardo. Kene ngomongin juga ngapa Kak? Nang kene ngomongin juga ngapa? Piye kabare? Nek Bali-Balinya yang bahasa ngapak ya kon ming Korea maning lah. Ini Korea apa Kroya Kak? Kroya. Kroya gak tuh? Si paling kroya tuh. Iya kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, senang. Banget. Senang banget Kak. Senang banget ya. Bikin iri yang di sini aja nih. Jadi pengen ikut. Nanti pulang bawa oleh-oleh ya. Kalau dia muat. Oke, gimana nih? Udah hampir berapa hari berarti ya di Korea ya? Seminggu pas. Wah, udah dapat apa aja di Korea? Dapat teman nggak tuh yang dari negara-negara lain? Banyak ya. Selain dapat teman juga dapat pengalaman dan experience yang kayak
nggak pernah kepikiran bakal dapet experience itu gitu. Spill apa itu? Spill apa itu? Apa tuh? Apa Apa, contohnya? yo? Apa ya? Apa, Pasti ada yo? cerita menariknya. Coba gimana? Experience-nya itu kalau misalnya kita bedanya itu kayak kalau misalnya kita kayak di Indo itu kita bakal masak kan, karena aku di unit itu emang sering masak kan Kak. Jadi itu tuh kayak biasanya di Indo tuh cuman masak, misal masaknya itu pecel gitu-gitu Kak. Nah di sini kita masak makanan luar Kak, makan taco, makan. Iya, dan itu tuh kayak experience yang challenging juga, ini gimana ya gitu. Terus dikasih buku resep Kak, kita bisa Kak bacanya, cuman kita bingung aja gitu Kak. Akhirnya kita bikin ini ya Kak, udah inovasi inovasi sendiri, terserah kita aja. Berarti pecelnya keluar nih, berarti ya, dan itu kan benar-benar di luar ya. Iya, maksudnya itu kan nggak bakal bisa kita rasain di Indonesia kan nggak mungkin di Indonesia naturalnya dapatnya topoki, itu kan nggak mungkin ya Kak. Cuma di sini ya. Betul. Berarti BTW tiap hari udah akrab topoki ya. Iya Kak. BTW makanan-makanan di Korea cocok gak sama lidah orang-orang Indonesia gitu? Menurutku sih ya karena udah diinovasiin jadi lidah Indonesia itu, jadi ya Cocokin aja Kak. Karena yang masak juga Indo Kak. Wih, cocok katanya ini. Contohnya berarti topoki rasa pecel gitu. Topoki rasa pecel berarti itu masak topoki dicampur bumbu kacang gitu. Iya itu Kak kayaknya Kak. Cuman coba dong bikin eksperimen gitu di Korea, tapi jangan deh, takutnya nanti pulang-pulang malah. Iya. Seneng ya berarti ya ikut Jambore Dunia ini ya. Ternyata udah mau closing nih. Iya nih. Udah ada warning 10 menit lagi kita closing. BTW ada nggak sih kayak yang mau kalian ucapin nih ke teman-teman yang ada di Indonesia yang belum berkesempatan, lebih tepatnya ya belum berkesempatan kayak kalian ikut di Jambore Dunia. Mau ngomong-ngomong apa gitu? Pesan-pesan gitu. Pesan-pesan buat teman-teman kita yang belum bisa ikut Jambore Dunia. Oh, pesan-pesannya itu pesannya ya harapannya itu semoga yang belum ikut, yang masih memikir kayak apa sih gunanya pramuka, lihat pramuka itu bisa bro sampai Korea. Ini kata-kata hari ini guys. Pramuka bisa sampai Korea. Oh, nggak ada cuaknya ya? Cuak. Ardo, maaf. Cuak. BTW di Korea juga cuak gitu. Harusnya tau kalau di Korea ya, tak kasih challenge mau nggak, ya kan? Kamu kumpulin itu kan kontingen yang di unitmu, ya kan? Dari berbagai negara, terus kamu barisin tuh, ya kan, ke belakang. Terus what do you think about squad, ya kan? Suruh tuh komentar satu-satu, ya kan? Pakai bahasanya masing-masing, tapi belakangnya kasih cuak. Kalau bisa nih ya, walaupun di Korea pakainya bahasa Jawa gitu, ngapakan. Terus ada yang pakai bahasa Korea gitu. Bahasa-bahasa campuran kalau bisa. Jadi sebelumnya lebih di briefing dulu mau apa gitu pakai bahasa betul gitu. Boleh dong bikin. Jangan mau kalah sama yang Eagles score award kemarin. Yups, betul sekali ya Kak Aikal. Kami suka tantangan, tapi ini agak terlalu mainstream. Gimana mainstream? Apa gimana? Kayak gimana Kak Aikal? Anti mainstream. Cuak gitu. Itu kan tantangan. Kalian juga bisa sambil kenalan juga gitu, kenal lagi. Iya mengenalkan kata-kata cuaks kepada teman-teman dari negara lain. Misal gini, percoba ikut pramuka tapi nggak pernah ikut Jambore Dunia, cuak. Aman, tapi kita ini kok udah ngenalin banyak hal tentang Indonesia. Kayak kemarin Nafisa juga bikin TikTok bareng orang luar kayak yang Munaroh itu Kak, tau nggak? Munaroh. Oh iya. Bikin pargoy. Terus bikin apa lagi? Banyak Kak. Jadi kayak udah Pargoy aman nggak ya. tuh? Aman. Itu kalian share di akun pribadi apa di mana nih? Di akun pribadi Kak. Bisa di akun akun pribadi. Oke. Kan ya nggak tahu akunnya. Bisa nih share akun pribadi mungkin mau. Tapi kita FYP juga nih Kak. pesan kalian.
Ya, Kak. Bikin cuaknya kayak gini nih. Percuma ikut pramuka tapi nggak pernah ikut jambore dunia. Cuak. Aduh. Banyak orang sih. Aku dihujat. Ya nggak apa-apa kan, itu memakan diri sendiri juga. Adik Naomi. Cuaknya dong. Oke, udah ya berarti ya dari kontingen Purbalingga. Selamat berkegiatan, tetap semangat berkegiatan di sana, jaga diri, jaga kesehatan. Pokoknya Jangan lupa makan. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi juga. Pokoknya semoga selamat sampai nanti juga balik ke Indonesia. Pulang lagi ke Indonesia. Dengan membawa semua pengalaman-pengalaman dan harapannya itu bisa di-sharing ke teman-teman yang ada di Indonesia. Biar Betul sekali. merasakan, biar semuanya juga termotivasi nih. Pramuka bisa sampai Korea, seperti itu. Betul. Terima Kita kasih udah diajak. dari Kuarca Purbalingga nih. Luar biasa nih Kak Anjar. Ya nih Kak Anjar nih buat anak-anaknya yang ada di Purbalingga, Kak Anjar. Ini ada pesan nih dari Kak Mail nih, dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuh ya. Kesannya di sini jika kita sekali protes langsung ditindaklanjuti. Oh itu. Sapsot berarti ya. Terus pesannya dapatkan teman sebanyak mungkin di event Jambore dunia ini. Oke Kak Mail. Dapat nomor Selamat WA-nya berjambore. Iya. Jam berapa sekarang? Jam berapa nih? Jam berapa nih? Jam berapa nih? Kurang 5. Oh, Kurang 5. itu waktu muncul luhur ya? Bukan ya? Muncul luhur itu bagian mana Kak Ardo? Wah, kamu nih gimana? Kuat. Oke, mungkin terima kasih ya adik-adik dari Purbalingga, jaga kesehatan. Besok jaga stamina juga ya kan. Perjalanan cukup panjang, lihatnya sekitar 4 jam. Hati-hati di perjalanan dan prosesnya. Update selalu terkait dengan kegiatan di Jambore Dunia Korea. Dan salam buat semua pramuka di dunia dari Jawa Tengah tentunya. Oke? Silakan adik-adik. Oke. Terima kasih buat Jangan lupa kalau upload teman-teman. story tag @pramuka_jateng tuh. Oke. Siap Kak Juwin. Siap Kak Juwin. Siap Kak Juwin. Oke, ternyata Nggak kerasa tidak ya kita terasa. ngobrol dari tadi ngalor ngidul. Ngalor ngidul itu apa toh? Ngalor ngidul ngetan ngulon ya kan. Kita udah ngobrol. Ternyata kita sudah sampai di penghujung acara, sudah mau jam 10 juga waktu Indonesia ya. Iya, Kalau di Barat. Korea tadi waktu bahasa Korea ngalor ngidul apa? Nyasingong ya. Wah, nggak kerasa nih kakak semua kita udah sampai di penghujung acara ya kan. Semoga untuk kakak-kakak adik-adik kita yang ada di Jambore dunia selalu diberi kesehatan, diberikan segala kelancaran kegiatannya, dan semoga pulang dengan selamat juga sampai ke Indonesia lagi. Amin. Dan terima kasih juga tentunya buat kakak-kakak yang sudah membersamai kita di Zoom maupun di YouTube. Dengan antusiasnya mereka menyaksikan keseruan-keseruan adik-adik kita yang ada di Korea. Itu ya kakak. Kami dari Pramuka Jawa Tengah. Pramuka Jawa Tengah. Saya mau bilang kami dari rumah masing-masing. Kami dari Pramuka Jawa Tengah mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu live report malam hari ini mungkin ada beberapa tutur kata kami yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di report-report selanjutnya bersama dengan kita Pramuka Jawa Tengah. Ya, Pramuka Jawa Tengah. Saya Ella. Saya Ella dan juga teman Saya Haikal. dan juga ada Saya siapa? Ada Adik-adik. Hana dan Adik Messi. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah semuanya. Terima kasih kakak semua. Terima kasih. 여긴 우리의 배워 다 스카치 앤 버리
없이 끝없이 펼쳐지는 우리 꿈들이 일어나 This is real world 틱톡 틱톡 시간이 지나가 틱톡 틱톡 너의 춤을 담아 카메라 돌려 인스타 올려 이곳이 아픈 관심이 쏠려 크레다룸 제네바 나이로비 Welcome to Scott Jamboree 카이로 마카티 시티 파나마 Welcome to Scott Jamboree 가까워져 내가 이루고 싶은 수많은 것들이 손에 닿으려 해 또 한 번의 도전 더 태워버릴 열정 난 내 꿈을 향해 달리